Shalom. Hari ini bina iman kita dari Roma 12 ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan untuk kita bahwa kita sebagai umatnya adalah kita diminta untuk menjadi orang-orang yang berbeda. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar dari Roma 12 ayat 17 ini, tidak bisa dilepaskan dari Roma 12 ayat 2 yang mengatakan bahwa kita harus tidak menjadi serupa dengan dunia. Tapi bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang harus berubah. Nah, perubahan yang nyata dalam hidup kita salah satunya adalah pada waktu kita menghadapi orang-orang melakukan kejahatan atas hidup kita atau atas diri kita. Saya yakin dan merasa ini memang tidak mudah. Kalau kita dicurangi, kalau kita disalahi, bahkan mungkin kita tidak melakukan yang jahat, lalu kita diperlakukan jahat. Kita benar tapi diperlakukan tidak adil. Tapi hal-hal semacam itu seringkali terjadi dan Tuhan ingin kita memiliki reaksi yang berbeda sebagai anak Tuhan. Bukan seperti orang pada umumnya yang merupakan produk dunia seperti dikatakan, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diminta untuk sebaliknya. Dan kenapa itu sebabnya dunia tidak pernah menjadi damai, tentram. Seperti hari-hari ini kita masih kembali mendengar perang di Timur Tengah. Semua itu terjadi karena filosofi mereka atau filosofi dunia. Kalau kamu berbuat jahat, ya aku balas dengan kejahatan. Karena kamu ngebom saya bom kamu. Itulah yang terjadi. Sehingga sampai kapanpun kalau dunia tidak pernah berubah, dunia kita tidak akan pernah menikmati perdamaian sejati. Nah, Tuhan minta kita menjadi anak-anaknya yang berbeda. Kita harus tidak seperti itu. Makanya Tuhan bilang, lakukanlah apa yang baik semua orang. Nah, ini tugas kita. Tugas kita adalah melakukan yang baik kepada semua orang. Mungkin kita akan berkata, wah kalau begitu tidak adil dong Pak. Masa saya disalahi, disakiti, dipukuli, dikata-katai dan semacamnya. Saya kok diam saja. Bukan begitu Bapak Ibu. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk mengalami kesulitan, kecurangan yang terus-menerus. Dialah pembela kita. Makanya ayat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat selanjutnya yang kita pelajari bahwa pengadilan, pembalasan itu hanya Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah suka, Tuhan tidak pernah senang anak-anaknya diperlakukan tidak adil. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya dicurangi, disalahi, dirugikan. Tuhan pasti akan membalas. Maka mari tugas kita, karena kita punya backing yang kuat, kita punya penopang yang kuat. Mari Tuhan ingin kita melakukan tugas kita, yaitu terus belajar untuk melakukan yang baik kepada semua orang. Memang ini butuh proses, tapi mari mulai dari hal-hal yang kecil, kita melakukan yang baik kepada semua orang. Yang kita bisa lakukan, yang kita bisa perbuat, entah melalui kata-kata kita, mungkin melalui pertolongan kita yang sederhana,
Tapi biar kita terus belajar untuk menjadi berbeda. Tuhan memberkati.